Ayo segera merapat di depan TV, fams. Kita punya informasi menarik loh. Ada apa aja sih? Pastinya ada kuliner kekinian dan tradisional. Bikin ngiler deh. Kalau udah kenyang, kita jalan-jalan ke tempat wisata yang ramai dikunjungi. Ada juga wisata alamnya yang memacu adrenalin loh, fams. Terus jangan lupa beli oleh-oleh berupa kerajinan khas dari Lampung. Berangkat! Sekarang kita bahas kuliner tradisional ya, fams, yakni pindang meranjat. Tempatnya ada di Waihalim, Bandar Lampung. Fams, pindang meranjat sebenarnya kuliner khas dari Palembang. Berhubung pemilik warung makan ini asli Wong Kito Galo, pindang meranjat menjadi menu andalan di warung makan ini. Meranjat adalah nama sebuah desa di Ogan Ilir, Palembang. Nah, dari situlah sebenarnya pindang meranjat berasal, fams. Pindang meranjat biasa dimasak dengan ikan patin, fams. Tapi karena di Lampung terkenal dengan ikan baung, kita ganti ikan patin dengan ikan baung saja ya. Ikan baung tergolong sudah cukup langka loh, fams. Padahal ikan baung kaya akan protein, omega 3, dan rendah lemak. Jadi aman buat penderita kolesterol. Langsung deh kita lihat cara buatnya. Siapkan bahan yang diperlukan ya, fams. Ulek cabai merah dengan garam sampai halus, fams. Tambahkan kunyit dan jahe. Ulek sampai semua bumbu benar-benar halus. Beri juga bawang merah. Cukup ulek kasar ya, fams, agar lebih terasa cita rasa bawangnya. Terakhir, beri tambahan terasi, fams. Oh iya, terasi memang menjadi bumbu utama dalam pindang meranjat ini. Terasi yang digunakan juga nggak boleh sembarangan. Harus terasi dari Palembang juga, fams. Geprek serai dan lengkuas. Jangan lupa daun salam, asam kandis, dan daun jeruk. Sekarang masak air di dalam wajan. Setelah mendidih, masukkan bumbu halus tadi. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata. Lalu tambahkan gula merah dan potongan nanas. Fams, nanas bisa menciptakan rasa asam yang segar dan penambah aroma masakan. Terakhir, masukkan ikan baungnya, fams. Masak sekitar 25 menit sampai daging ikan matang. Saat masak ikan baung, nggak perlu diaduk ya, fams. Cukup balik sesekali aja, agar ikan gak gampang hancur. Jangan lupa icip-icip, fams. Kalau udah pas, sajikan deh. Beri tambahan daun kemangi. Sip deh, mari makan. Oh iya, fams. Sebenarnya ada 4 jenis pindang yang dikenal masyarakat Palembang loh. Nah, ciri khas dari pindang meranjat karena ada tambahan terasi, bau khas terasi sangat terasa menyengat. Enak. Soal rasa jangan diraguin deh, fams. Kuah pindang ini rasanya segar banget. Ikan baung banyak mengandung protein dan rendah lemak loh. Cocok untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan aman dikonsumsi bagi penderita penyakit jantung, fams. Selamat mencoba. Duh, bikin ngiler aja deh. Ada ayam suwir pedas, tuna granat, ayam saus telur asin, dan ikan dori sambal mata. Kelihatannya enak banget ya, fams. Bikin nafsu makan meningkat. Kalau ke Lampung, cobain deh kuliner ini. Lokasinya ada di sebuah kafe di Jalan Wairarem, Kota Bandar Lampung. Menu yang ditawarkan lumayan banyak, fams. Ada 15 menu nasi dalam mangkok alias rice bowl. Bisa dipilih sesuka hati ya, fams. Harga yang ditawarkan juga terjangkau. Cuma Rp15.000 plus gratis es teh manis. Murah meriah kan? Fams, menu rice bowl adalah menu baru di kafe ini. Lauknya udah dimasak sebelum disajikan, fams. Kalau ada yang pesan, tinggal sajikan dengan nasi hangat dengan lauk pauknya. Jadi lebih cepat, praktis, dan ekonomis ya, fams. Nasi di dalam mangkok tinggal tambah topping ayam suwir pedas, sambal, dan mentimun. Jadi deh, rice bowl ayam suwir pedas. Untuk buat menu tuna granat, nasi dicampur dengan tuna yang sudah dimasak. Tambahkan petai, sambal, dan mentimun. Kalau menu ayam, tambahkan saus telur asin, goreng ikan dori tepung, dan sambal mata khas Bali. Mantap!
Gampang banget kan bikinnya? Soal rasa jangan ditanya deh fams. Rice bowl tuna granat dengan petai rasanya bikin hati tergoda. Apalagi sambal yang pedasnya luar biasa. Bikin mata melek fams. Ikan dori sambal matahnya juga nggak kalah enak. Siapa mau coba? Fams, kita masih membahas kuliner dari Lampung nih. Namanya gabing. Kuliner khas ini mulai langka loh, soalnya bahan dasar gabing adalah batang pohon kelapa muda. Emang sih pohon kelapa bukan tanaman langka, tapi untuk mendapatkan batang muda pohon kelapa agak susah. Harus tebang pohon kelapa dulu untuk mendapatkan batang muda pada ujung pohon kelapa. Wah, jadi repot nih. Tapi kalau lagi beruntung, ada juga loh pedagang yang menjual batang kelapa di pasar. Kebetulan kita udah punya batang pohon kelapa nih. Langsung aja kita masak ya fams. Selain batang pohon kelapa muda, ada juga santan dan ikan baung asap. Iris memanjang batang pohon kelapa muda dulu ya. Fams, batang pohon kelapa muda ternyata teksturnya agak empuk dan beruas di bagian dalamnya. Lalu ulek ketumbar dan merica sampai halus. Lanjut ulek cabai merah dengan garam secukupnya. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan jahe. Jangan lupa geprek serai, lengkuas, dan jahe fams. Sekarang batang kelapa muda cuci dan rendam air. Lalu rebus agar teksturnya lebih empuk. Rebus sekitar 20 menit ya fams. Selain di Lampung, batang pohon kelapa muda juga diolah menjadi masakan khas dari Belitung fams. Biasanya disebut dengan umbut kelapa. Bagi masyarakat di suku Sasak, batang kelapa muda juga bisa dimasak pudak yang dimasak oleh kaum pria. Unik ya. Sekarang potong ikan baung asap menjadi 3 bagian fams. Iris juga bawang merah. Kalau udah empuk, angkat dan sisihkan batang kelapa mudanya ya. Yuk, tumis bawang merah sampai berwarna kekuningan. Baru deh masukin bumbu halus tadi. Masukkan santan dan aduk-aduk supaya santan gak pecah fams. Tambahkan ikan asapnya, aduk-aduk sampai santan mendidih. Baru deh masukin batang pohon kelapa muda rebus. Masak sekitar 10 menit saja fams. For your info fams, gabing adalah kuliner dari wilayah pesisir Lampung yang banyak terdapat pohon kelapa. Umumnya gabing dimasak dengan banyak kuah, tapi ada juga yang dimasak agak kering loh. Rasanya sama-sama enak kok. Nah, kalau udah matang tinggal sajikan ya fams. Sekilas gabing mirip dengan opor ya. Fams, gabing memiliki cita rasa khas karena terbuat dari batang kelapa muda dan ikan asap baung. Rasanya gurih dan nikmat. Rasa batang pohon kelapa ternyata agak sedikit manis fams. Teksturnya mirip sayur nangka, tapi tekstur batang kelapa lebih padat dan lembut. Enak. Fams, Lampung memiliki potensi wisata yang menarik loh, seperti Taman Wisata Lembah Hijau. Di sini terdapat aneka satwa. Sekilas mirip kebun binatang dengan versi mini ya. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke Waikambas untuk melihat gajah ya Fams. Di sini juga ada kok. Tiket masuknya cuma Rp25.000. Murah meriah. Cocok juga menjadi tempat wisata edukatif untuk anak-anak loh. Bukan sekedar melihat satwa aja, kita juga bisa naik gajah untuk berkeliling. Tentunya dengan biaya tambahan Rp50.000. Tapi jangan takut ya fams, kita akan didampingi pawangnya selama naik gajah. Bagi yang takut naik gajah, bisa juga kok sekedar kasih makan gajah. Wah, gajahnya doyan pisang fams. Ini monyet apa gajah sih? Saat interaksi dengan hewan, jangan lupa selfie. Sekarang kita interaksi dengan orang utan fams. Lucu banget ya. Orang utannya menyambut pengunjung yang datang. Fams, kita juga bisa loh kasih makan hewan di luar kandang. Tapi hati-hati, jangan sampai tangan kita jadi sasaran mereka. Hihihi. Aneka burung juga ada di Taman Satwa ini fams. Salah satunya si burung pelikan. Burung air yang memiliki kantung di paruhnya umumnya hidup di wilayah bersuhu hangat loh fams.
Burung pelikan termasuk hewan perenang yang baik, jadi jangan lupa foto-foto. Hati-hati ya, cukup ambil foto dengan jarak sekitar 3 meter aja. Fams, mau foto lebih aman dengan burung lainnya? Bisa kok. Bird Park di sini, aneka burung warna-warni bisa diajak selfie. Bahkan bisa juga berinteraksi secara langsung. Tuh, burungnya sampai naik di bahu atau lengan. Sesekali dikasih makanan berupa biji kuaci ya, Fams. Hihi, lucu banget ya. Tuh, ada adik-adik yang berani interaksi sama burung. Jangan takut ya, Fams. Aman kok, karena didampingi oleh pawangnya. Di sini juga ada pementasan burung-burung pintar, Fams. Hebat banget ya aksi mereka. Kalau udah puas lihat hewan, kita coba aktivitas lebih menantang. Kita coba flying fox, Fams. Ayo, siapa berani bermain mencoba sensasi meluncur dari ketinggian 30 meter? Gunakan harness atau alat pengaman dulu ya, Fams. Jangan lupa juga pakai helmnya. Oke, sudah siap nih. Saatnya meluncur. Cihuy, asiknya serasa terbang di udara. Saatnya main basah-basahan nih, Fams. Kita berenang wahana permainan saja yuk. Fams, taman wisata ini sudah didirikan sejak tahun 2007 yang lalu. Taman seluas 3 hektar ini terdapat 5 buah kolam air. Kedalaman kolam juga bervariasi, sekitar 50 cm hingga 1,5 meter. Anak-anak sampai orang dewasa juga bisa mencobanya kok. Ada juga perosotannya tuh. Seru deh pokoknya. Gimana? Bisa jadi alternatif wisata keluarga dong. Ahai! Fams, masih belum puas juga. Lanjut kita jalan-jalan ke air terjun di Kabupaten Waikanan. Namanya Curup Gangsa. Jangan heran, Fams, dalam bahasa setempat air terjun disebut curup. Kalau dari kota Bandar Lampung jaraknya cukup jauh, sekitar 6 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Setelah melewati 67 anak tangga, akhirnya sampai juga deh di Curup Gangsa. Wah, pemandangannya bagus banget. Indah menghijau dengan air yang deras. Menakjubkan. Lelah perjalanan akan terbayar tuntas oleh indahnya alam sekitar Curup. Suasananya masih alami, bikin betah. Gak sabar deh ingin buru-buru main air. Fams, ketinggian Curup Gangsa mencapai 70 meter dengan lebar 20 meter. Termasuk besar nih. Gak kalah deh sama Niagara Falls di Amerika. Airnya jernih dan dingin banget. Soalnya berasal dari air pergunungan. Bikin seger. Selain bermain di bawah air terjun, kita juga bisa berjalan menuju belakang air terjunnya, Fams. Tapi harus hati-hati ya, karena banyak lumut. Jangan sampai jatuh terpleset. Duh, kerjaan siapa sih nih? Iseng aja coret-coret di bebatuan. Sebel deh, bukannya dirawat malah dirusak. Kita bersih-bersih dulu deh, biar keindahan Curup Gangsa tetap terjaga. Maklum ya, Fams, Curup Gangsa belum terkelola dengan baik. Jadi ada baiknya kita jaga bersama-sama kebersihannya. Kalau niatnya merusak, mending gak usah datang ke sini deh, Fams. Fams, selain Curup Gangsa, ada juga Curup Anggal yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata alternatif. Walaupun gak sebesar Curup Gangsa, keindahannya tak kalah menarik kok. Sayang, karena sedang musim hujan, airnya menjadi keruh nih, Fams. Ada baiknya datang saat kemarau saja ya, pasti lebih memuaskan deh. Nah, dari Curup Anggal kita beraksi deh, langsung lompat ke bawah. Wuhuu! Awalnya sih bikin was-was, tapi kalau sudah mencoba, dijamin ketagihan deh. Seru! Duh, cantik-cantik banget sih. Kita akan kembali lagi dengan informasi kerajinan unik dari kain tapis. Jangan kemana-mana ya. Fans, bukan cuma potensi wisata alamnya saja yang jadi incaran. Kerajinan tradisional dari Lampung juga jadi buruan buat kaum perempuan loh.
Ada tas, clutch, atau dompet yang cocok untuk dibawa pesta. Ada juga sendal, bros, gelang, kalung, sampai pakaian dan hijab. Semuanya cantik, kayak kamu. Kain tapis adalah kain khas Lampung yang dibuat dari kain katun dan benang emas. Cara bikinnya cukup disulam aja, fams. Kain tapis sekarang udah banyak dipasarkan dengan berbagai ukuran. Untuk menyulam tapis, kain tenun dipasang pada alat yang disebut tekang. Gunanya agar kain tapis menjadi renggang dan gampang disulam. Benang penyawat juga digunakan untuk mengikat benang emas loh, fams. Kalau udah ahli, pengrajin kain tapis nggak perlu membuat motif kainnya, fams. Jadi, kain ditenun berdasarkan feeling aja tuh. Susah tuh bagi perajin pemula. Oh iya, motif sulam kain tapis biasanya berbentuk flora dan fauna, fams. Masing-masing memiliki makna yang cukup berarti. Awalnya, kain tapis hanya digunakan untuk acara adat yang sakral, fams. Lama-kelamaan, kain tapis dimodifikasi menjadi aneka kerajinan cantik. Seperti clutch ini nih. Untuk membuat clutch cantik, kain tapis dipadukan dengan dompet atau tas pandan. Alat yang digunakan hanya gunting dan lem saja. Bisa juga ditambahkan manik-manik cantik sebagai pemanisnya. Gunting bahan tapisnya dulu ya, fams. Kemudian tempel di atas tas pandannya deh. Tekan-tekan supaya kain bisa menempel sempurna. Lalu rapikan sisa benang di bagian pinggir kain. Tinggal tambahkan manik-manik atau batu permata imitasi aja deh. Manik-manik ini juga bisa menutupi pinggiran kain, fams. Jadinya makin rapi deh. Terakhir bisa tambahkan bros etnik. Wih, clutchnya makin cantik. Kayak kamu. Kalau ada sisa potongan kain, jangan dibuang ya, fams. Soalnya bisa dipakai menjadi bros. Cara bikinnya, gunting kain mengikuti pola sulaman tapis. Lalu bakar bagian pinggir supaya lebih rapi. Jahit bagian kain yang tidak tersulam. Terus, tarik benang dan bentuk kain melingkari menyerupai bunga. Tambahkan batu permata imitasi dan lem bagian tengahnya. Pasang peniti untuk pengaitnya deh, fams. Bros cantik dari sisa kain tapis, jadi deh. Kreatif banget. Nggak cuma cocok untuk buah tangan saja, kerajinan kain tapis juga bisa digunakan untuk mempercantik penampilan sehari-hari, fams. Harganya juga terjangkau kok. Aksesoris seperti bros, gelang, dan kalung berkisar Rp20-Rp65.000. Kalau tas dan clutch cantik ini sekitar Rp200-Rp500.000. Untuk sendal Rp200.000. Nah, hijab dan pakaian berkisar Rp80.000 hingga Rp200.000. Boleh diborong ya, fams. Lanjut, kita lihat tradisi dari Lampung ya, fams. Duh, serasa jadi tamu agung aja deh. Datang-datang disambut tarian adat. Namanya Tari Sembah Sigeh Penguten. Tarian ini dulu memang hanya dipersembahkan untuk menyambut kedatangan para raja dan tamu istimewa. Tujuannya sebagai wujud penghormatan dalam menyambut tamu. Sekarang sih tetap sama, fams. Tapi kerap ditarikan dalam acara besar untuk menyambut tamu. Fams, Tari Sembah Sigeh Penguten adalah perpaduan dari dua adat kebudayaan di Lampung, yaitu adat pepadun dan adat peminggir. Perpaduan dua adat ini menjadi kesatuan yang harmonis dan menjadi kekayaan adat budaya Bumi Ruwajurai loh, Fams. Busana para penari adalah busana asli daerah suku Lampung, lengkap dengan siger dan tangganya. Siger adalah mahkota bertingkat berwarna emas yang menjadi ikon Provinsi Lampung. Kalau tangga adalah penutup jari berbentuk kerucut, membuat kuku jari seakan menjadi lentik. Di atas baris paling depan ada satu orang penari yang membawa kotak kecil. Biasanya berisi sirih pinang sebagai persembahan. Keren kan? Fems, ngomongin soal budaya nih, tiap daerah di Indonesia punya ciri khas tersendiri, termasuk dalam bentuk pakaian adatnya. Kalau mahkota Lampung terkenal dengan siger, untuk prianya ada kopiah emas, Fems.
Kopiah emas juga menjadi ikon kota Lampung loh. Terbukti dengan adanya Tugu Kopiah Emas di perlintasan jalur Sumatera di Lampung Tengah. Tuh, banyak juga yang mampir untuk sekedar foto-foto ya fams, biar eksis gitu. Proses pembuatan kopiah emas cukup sederhana. Lempengan kuningan dibuat pola terlebih dahulu, lalu gunting dan tatah dengan paku khusus. Selanjutnya digambar motif dan ditatah kembali. Kemudian lempengan dipahat atau dilubangi sesuai pola yang digambar. Lipat pinggiran lempeng dengan cara diketuk. Baru deh dibentuk lingkar kepala. Jangan lupa beri alas untuk pelapisnya ya fams. Terakhir, beri hiasan manik-manik mute supaya makin cantik. Jika bahan lempengan berwarna kuning, hiasannya diberi warna merah. Kalau warna silver, diberi hiasan warna biru toska. Penambahan aksesoris berupa manik-manik mute tergantung selera aja fams. Tapi yang polos ada juga kok. Perseharinya ada 3-5 kopiah emas yang dibuat. Harganya beragam tergantung bahan, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Jika tertarik, sebaiknya dicoba dulu. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan ya fams. Demikian tayangan Ragam Indonesia dari Lampung hari ini fams. Semoga tayangannya bermanfaat ya. Jangan lupa ya, cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa.